Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ambo Afia Gucibuya, Ambo Channel Pademangan Afian News. Apa kabar saudaraku, sahabatku? Salam sehat selalu, salam buat keluarga. Tetap bersemangat, salam dari Ambo, salam Taraga, selamat Basuo, Rancak Banang. P009 Pademangan Barat. Maaf ya. Siap. Saudaraku, sahabatku, malam ini kita berada di Masjid Al-Hidayah RW 01 Kelurahan Pademangan Barat untuk mengikuti sholat tarawih, yaitu dilaksanakan setelah sholat Isya berjamaah, baru dilaksanakan sholat tarawih 8 rakaat, dan sebelum witir kita mendengarkan ceramah atau tausiah dari Al-Ustadz. Al-Ustadz pada malam hari ini adalah Ustadz Saiful Ubadillah. Dan untuk itu, marilah kita dengarkan tausiah pada malam hari ini. Ambo Afia Gucibuya, Ambo Channel Pademangan Afian News melaporkan. Pada saat setiap pergantian bulan, baginda Rasulullah SAW selalu mengajarkan kita untuk berdoa. Dan kebetulan ini kita masuk bulan suci Ramadan. Ada yang hafal doanya? 5.000 rupiah. Depannya Allahumma 5.000. Saya bangga, alhamdulillah Bapak. Jadi kita berdoa diajarkan oleh Allah baginda Rasulullah SAW agar memasuki bulan ini Allah Subhanahu wa taala memberikan ketentraman, ketenangan, kenyamanan, kesehatan dan keimanan untuk kita semua. Dan kebetulan kita masuk bulan suci Ramadan. Jadi ada yang hafal doanya? Allahumma, ayo ikutin. Ahillahu alaina bil yumni wal iman was salamati wal islam rabbi wa rabbukallah. Sebut Yesus, coba langsung. Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman was salamati wal islam rabbi wa rabbukallah. Ini setiap bulan ibadah. Betulan kita masuk bulan suci Ramadan, ya. Doanya seperti ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini khusus untuk anak-anak nih yang bisa jawab 5.000 lagi. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita semua dalam surat apa, ayat berapa? Yang laki perempuan boleh jawab. Anak-anak aja tapi ya. Ayo, siapa yang bisa jawab? Surat Al. Anak-anak aja nih. Ayo. Siapa nih di mana pun ya tadi? Surah itu ada di buku catatannya tuh. Surah ada semua. Apa kami lagi aja deh. Al-Baqarah ayat 183. 182. Ada juga 182 masih dia. Ada. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya ada yang hafal 5.000 lagi. Halo, ada yang sudah berpuasa berapa tahun sih sebenarnya? Ada yang 10 tahun sejak balik, ada yang 15 tahun sejak balik, 20 tahun sejak balik. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan olehmu untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang atau kaum sebelum kamu. La'allakum tattaqun. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan pesan
ini dalam 5 hal. Pendekatan Allah Subhanahu wa taala terhadap kaum muslimin dan muslimat tentang kewajiban puasa sebanyak 5 hal. Yang pertama apa? Pendekatan keimanan. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Bukan orang-orang Islam, bukan orang-orang atau manusia, bukan hanya orang-orang Islam, tapi naik tingkatannya Islam yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala pendekatannya keimanan. Kalau seandainya mohon maaf hanya sekedar Islam dan tidak beriman, berat untuk puasa, benar. Kalau hanya orang Islam saja untuk melaksanakan shaum Ramadan berat. Makanya Allah Subhanahu wa taala memanggil dengan pendekatan keimanan. Kenapa pendekatan keimanan? Karena yang pertama adalah nikmatul kubra, nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman. Ini contoh ya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan pesannya kepada baginda Rasulullah SAW untuk berhijrah. Dipanggil orang-orang yang beriman untuk hijrah, berangkatlah hijrah dari kota Mekah ke Madinah. Berangkatlah. Berangkat karena panggilan keimanan. Ditinggalkan sawah, ditinggalkan kebun kurmanya, hartanya, ditinggalkan di kota Mekah untuk berangkat ke kota Madinah. Karena apa? Panggilan iman. Ada lagi yang paling dahsyat nih. Pada saat pasca perang Uhud, yang sudah umroh atau haji tahu nih yang namanya lembah Uhud atau bukit Uhud. Pada saat pasca perang Uhud, para sahabat itu paling tidak 7 luka yang dideritanya, baik saratan pedang, kemudian tombak, kemudian panah. Yang kembali yang selamat dari perang Uhud itu paling sedikit lukanya 7. Tapi apa pada saat baginda Rasulullah SAW dimintakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali berperang mengejar pasukan Quraisy pada saat itu, apa yang dilakukan oleh para sahabat yang terluka, darahnya belum mengering, sakitnya belum berhenti, tapi karena perintah baginda Rasulullah SAW, sabirna wa ta'na, kami dengar kami taat. Ada paling dahsyat kakak beradik nih. Ada yang usianya 16 tahun di sini. Kakak beradik kakaknya 16 tahun, artinya adiknya di bawah 16 tahun. Pada saat dikabarkan perintah baginda Rasulullah SAW untuk kumpul di masjid baginda Rasulullah SAW, kakak beradik ini pas alur di perang Uhud, dia nggak bisa jalan sampai akhirnya diskusi antara kakak dan adiknya. Bagaimana kita bisa sampai ke masjid baginda Rasulullah SAW untuk bergabung bersama pasukan Rasulullah SAW? Kan perintahnya kembali mengejar pasukan Quraisy, mengejar pasukan kafir Quraisy. Apa yang terjadi? Berdiri aja nggak bisa kakak beradik ini, tapi niatnya kuat, azamnya kuat untuk bersama-sama bergabung pasukan Rasulullah SAW, sehingga timbul ide antara kakak dan adiknya. Kalau begitu kita saling tarik apa ya? Jadi mereka tiduran, kakaknya narik adiknya ke depan, kemudian adiknya menarik lagi kakaknya sampai ke masjidnya baginda Rasulullah SAW. Ini dilakukan karena apa? Iman karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi pendekatan pertama Allah kepada kaum muslimin yang beriman adalah pendekatan keimanan. Karena iman itu adalah nikmatul kubra, nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita semua. Alhamdulillah kita lahir dari ibu kita yang muslim. Ya, ada perjanjian kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada saat kita berada di rahim ibu kita. Kita ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Alastu bi rabbikum?" Qalu bala syahidna. Kata Tuhanmu, kata Allah Subhanahu wa taala. Kita semua menjawab pada saat rahim kita, pada saat rahim ibu kita, qalu bala syahidna. Berapa banyak mohon maaf yang lahir dari ibu yang muslim kemudian murtad di tengah jalan, banyak kan? Ya, alhamdulillah nikmatul kubra.
Kenapa Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang beriman? Yang kedua adalah al-ahya Allah, orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa pada Allah Subhanahu wa taala sampai surganya jatuh nih. Ya Allah ya Rabbana, berikan taufik dan hidayahmu, berikan keimananmu kepada siapa? Kepada dua umat. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak satu tapi dua mintanya. Siapa yang dimaksud oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yang pertama Umar bin Khattab, yang kedua Umar bin Hisham. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya kepada Umar bin Khattab. Sementara Umar bin Hisham diberikan taufik hidayahnya enggak? Enggak. Umar bin Hisham itu adalah Abu Jahal. Yakhruju minad dunya bi ghairi iman, keluar dari muka bumi ini tanpa membawa iman. Ya. Makanya ya Allah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, kita adalah orang-orang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama adalah pendekatan keimanan. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita agar kita happy nih menyambut Shaum Ramadan. Yang pertama tadi pendekatan keimanan, yang kedua pendekatan sejarah. Kama kutiba alaikum ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Pendekatan sejarah. Karena apa? Wahai orang-orang beriman, Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kamu, pada kalian, karena sesungguhnya Allah juga wajibkan orang-orang sebelum bahmannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mulai dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diwajibkan dengan pendekatan sejarah sehingga kita tidak sendirian melaksanakan Shaum Ramadan. Orang-orang sebelum umatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga melaksanakan puasa dengan yang berbeda-beda. Kalau Nabi Daud selang seringnya, ya kan? Kemudian yang ketiga, pendekatan apa? Pendekatan hikmah. La'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayat yang lain, sesungguhnya yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Jamaah salat isya dan salat tarawih. Kemudian yang keempat, pendekatan Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang beriman untuk melaksanakan Shaum Ramadan adalah apa pendekatan yang keempat? Pendekatan bahasa. Ayyaman ma'dudat. Bapak Ibu, artinya tahu nggak ayyaman ma'dudat? Allah perintahkan Shaum Ramadan ini ayyaman ma'dudat, hari-hari yang sudah ditentukan harinya. Bukan 1 bulan, bukan 2 bulan, bukan 3 bulan, tapi ayyaman ma'dudat, hari-hari yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala bilangannya. Pendekatan bahasa, walaupun di bulan suci Ramadan ini kita ada yang menyebutnya 1 bulan, ada yang menyebutnya 29 hari, ada yang menyebutnya 30 hari, tapi Allah Subhanahu wa taala menyebutnya ayyaman ma'dudat, hari-hari yang sudah ditentukan. Pendekatan bahasa, mohon maaf, contoh nih, ada tulisan di mohon maaf, ada kelas apa gitu, hanya mohon maaf sebutannya hewan, hanya AN titik belakang MB yang boleh kencing di sini, ya kan, ada kan? Atau hanya orang gila yang boleh kencing di sini. Tapi ada tulisan yang bagus, ya kan? Mohon untuk tidak kencing di sini. Ini bahasa juga. Tapi Allah Subhanahu wa taala ayyaman ma'dudat, hari-hari yang sudah ditentukan bilangannya. Masuk bulan suci Ramadan, bilangannya agar apa? Kaum muslimin yang beriman tidak merasa berat. Sudah ditentukan bilangan harinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir
adalah pendekatan apa? Pendekatan realistis. Apa untuk Apa itu? Ayat itu amankan dan Allah syukur. Jika seandainya kalian sakit, kata Allah Subhanahu wa taala, kemudian syafa perjalanan, kemudian jika seandainya berat ini, maka boleh untuk tidak berpuasa tapi diganti bulan yang lain. Jadi pendekatan realistis. Ya, agar apa? Umat Islam yang beriman ini menjalankannya dengan perasaan senang. Umat Islam yang beriman ini menjalankan tahun Ramadan ini dengan kebahagiaan. Yang pertama tadi adalah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita sholat Ramadan dengan pertama adalah pendekatan keimanan. Kedua pendekatan sejarah. Ketiga pendekatan hikmah. La'allakum tattaqun. Yang keempat pendekatan bahasa. Yang ketiga pendekatan realistis, ya. Mudah-mudahan kita yang ada di sini Allah Subhanahu wa taala kuatkan iman kita, ya, sampai kita bisa melaksanakan shaum Ramadan. Yang terakhir kita doakan sekali lagi untuk anak-anak kita, para remaja, putra dan putri yang menjadi penerus orang tua di sini, yang merupakan anak-anak biologis kita, anak-anak lingkungan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala tetapkan imannya, hatinya selalu condong kepada masjid, hatinya selalu condong untuk memikirkan dakwah di lingkungannya, hatinya selalu condong untuk menghadirkan kebaikan-kebaikan yang terus menghadirkan kebaikan untuk lingkungannya, untuk sahabatnya. Sehingga insya Allah demikian negeri kita atau lingkungan kita menjadi lingkungan yang satria atau satu baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sampaikan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lapaun Nasi Jaya berada di Jalan Menteng 58, Jakarta Pusat, tidak jauh dari Tugu Tani dan di samping kantor PP Muhammadiyah. Yuk mampir Lapau Nasi Jaya. Ada tunjang, rendang, gulai kambing, dan banyak lain pilihan di Lapau Nasi Jaya. Ajo. Hello Mohan and Durdiri. Ambo Figachebwa. Ambo Channel. Patamanganafia News. Thank you, brother and my friends. Senpai Jumpa. Di like, di komen, di subscribe.